Tes tes baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada panjenengan semua yang melihat video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam Bu Citra, sehat-sehat selalu. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa namanya ya sebatas pandangan-pandangan saya mengenai organisasi, ya, organisasi. Mulai dari apa itu organisasi hingga specifically kita mungkin akan sedikit menjurus ke organisasi apa gitu ya. Oke, sebelumnya apa sih itu organisasi? Nah, kalau menurut saya nih, menurut saya, organisasi itu adalah wadah. Kenapa wadah? Iya, menurut saya itu wadah. Karena di dalam organisasi kita itu bisa mengambil apa aja di dalamnya gitu ya. Disclaimer dulu nih, bukan ngambil dalam artian mencuri ya. Ya nanti takutnya di apa namanya di kantor organisasi apa gitu terus ada apa yang sekiranya menjanjikan untuk dijual kemudian diambil, enggak gitu. Bukan, bukan dalam konteks itu ya maksud saya mengambil di sini. Maksud saya mengambil di sini adalah mengambil apapun yang bisa diambil, itu adalah mengambil mulai dari pengalaman, relasi, kemudian berbagai hal ilmu yang ada di dalam organisasi. Organisasi itu menurut saya adalah tempat tempat menempa diri. Ya, sebelum kita terjun ke masyarakat, kita bisa mengasah nih. Kita bisa mengasah diri kita nih, seberapa kuat sebenarnya kita kalau misalkan kita terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Nah, itu bisa kita bisa kita coba di organisasi itu. Seberapa mental kita bisa sekuat apa nih? Mental kita sekuat apa? Kita bisa tes di organisasi. Nah, itu tadi kenapa saya bilang organisasi itu maaf, kenapa saya bisa bilang organisasi adalah wadah? Ya karena di dalamnya kita itu bisa bisa ngambil apa aja dan bisa menerapin apa aja gitu. Kenapa saya bisa bilang menerapin apa aja? Katakanlah kita di kampus nih, kita mendapatkan materi tentang kepemimpinan. Of course, kepemimpinan bisa kita terapkan dalam organisasi. Meskipun mungkin penerapannya itu nggak bisa 100% gitu ya. Apapun kan selalu nggak bisa diterapkan 100% di media yang berbeda. Katakanlah di sini organisasi, ya belum tentu teori yang disampaikan ketika diterapkan di organisasi itu bisa 100% works. But nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, makanya saya di sini bilang apapun bisa diterapkan di organisasi dan bisa diambil di organisasi ya, tapi nggak bisa 100% juga. Pintar-pintar menyaring lah gitu. Nah, itulah mengapa saya bisa mengatakan bahwa organisasi ini, kembali lagi saya tekankan sekali lagi, organisasi menurut saya adalah wadah ya, karena itu tadi kita bisa mengambil apa aja mulai ilmu, pengalaman, relasi dan apapun, dan kita juga bisa memberi dalam artian kita bisa menerapkan sesuatu di organisasi itu. Mau ya katakanlah tentang kepemimpinan, teamwork dan lain sebagainya, itu bisa kita terapkan gitu ya. Nah, kemudian di sini saya sedikit sharing. Saya sering banget bilang di berbagai kesempatan ketika saya dikasih kesempatan untuk speak up. Saya tuh sering banget bilang, katakanlah di di rapat pimpinan gitu ya, atau di perkumpulan anggota-anggota. Nah, itu saya sering banget bilang, kita di sini nggak usah bicara specifically organisasi apa gitu ya. Tapi saya pernah bilang di perkumpulan organisasi itu bahwasanya kalau udah join nih, ya udah join aja. Jangan keluar-keluar. Saya selalu memberi analogi itu gini. Kalau kita udah masuk kemudian keluar, kalau mau balik lagi kan pasti malu. Ya kalau diajak, kalau enggak kan ya gimana ya? Ya kasarnya ngomong tuh nggak usah sok ini diri kita. Katakanlah saya misalkan keluar dari sorry tadi saya skip ya. Jadi analoginya saya ganti gini. Katakanlah saya join organisasi ini, kemudian saya keluar dari organisasi.
saya ini kan gak cukup penting di organisasi. Jadi kalau saya udah keluar belum tentu juga kan saya ditarik kembali gitu. Makanya gak usah sok, kalau menurut saya nih, gak usah sok kepedean akan ditarik lagi gitu, akan diajak lah. Gak usah sok kepedean. Jadi kalau udah join, sekiranya organisasi itu bagus gitu ya, ya udah join aja. Nah ini juga kalau mau join organisasi ya lihat-lihat dulu organisasinya, jangan organisasi terlarang atau apa terus kita join, ya nggak gitu juga. Kita lihat-lihat dulu gimana organisasinya, kita kayak milih jodoh lah. kita lihat dulu gitu ya, ditimang-timang dulu, ini bagus nggak nih, banyak manfaatnya atau mudaratnya nih gitu ya. Kalau sekiranya banyak manfaatnya ya lanjut aja, kalau udah join aja. Kalau udah join ya join aja, nggak usah keluar masuk. Belum tentu kok kalau keluar akan diajak. Nah kan banyak juga kan manfaat dari organisasi yang sebenarnya itu bisa kita ambil gitu. Kita yang pasti kelihatan nih dari manfaat organisasi adalah relasi. Ya saya juga sering bilang itu di berbagai kesempatan gitu ya. Kenapa relasi? Iya memang relasi. Di lingkungan manapun nih, kalau kita bisa bersosialisasi, kita pasti akan dapat relasi. Dan suatu saat dengan adanya relasi, which is silaturahmi, itu pasti akan nolong kita. Nggak tahu di bagian apa. Percaya salah satu manfaat silaturahmi adalah memudahkan berbagai hal. Kita juga sering denger kan kalau misalkan banyak teman, banyak juga yang akan bantuin, insyaallah gitu ya. Jadi ya itu yang bisa saya garis bawahi di sini adalah kalau udah join organisasi, yang perlu digarisbawahi lebih tebal lagi adalah organisasi yang benar-benar baik ya. Kembali lagi saya disclaimer, organisasi yang benar-benar baik, bukan organisasi terlarang gitu ya. Kalau udah join ya udah join aja. Kalaupun misalkan nih punya masalah dengan si A, si B, si C, ya udah selesain masalahnya sama orangnya, jangan sama organisasinya gitu. Itu yang selalu saya sampaikan, entah di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan gitu ya. Ya mungkin itu sih dari saya, sedikit sharing bahwa organisasi adalah, kalau di Google ya, kita kembali sedikit, kalau di Google organisasi itu adalah perkumpulan manusia yang punya tujuan yang sama. Of course kalau kita join organisasi jangan harapkan tujuan kalian akan tercapai, enggak. Karena kita ketika join organisasi, biasanya organisasi itu udah punya visi misinya dulu baru kita join. Kecuali kalau Anda adalah foundernya, Anda yang akan menentukan visi misi organisasi tersebut. Kalau kita join sebuah organisasi ya kita ngikut. Tapi kan intinya adalah sebuah perkumpulan yang punya tujuan yang sama. Katakanlah partai politik, organisasi keagamaan, semuanya kan punya tujuan gitu ya. Ya mungkin itu sedikit dari saya tentang sedikit pandangan dan sharing pengalaman saya tentang organisasi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila bocor nih, ada suara-suara mengganggu, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, Binti Mufidatul Khairi.